Assalamualaikum anak IPA dan IPS Ibu. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi fisika, manfaat fisika dalam kehidupan sehari-hari, besaran dan satuan, serta materi baru yaitu tentang notasi ilmiah. Sebelumnya, mungkin di antara kalian ada yang belum pernah mendengar kata fisika. Nah, sebenarnya waktu kalian SMP, kalian udah pernah loh belajar fisika, karena fisika salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. Fisika berasal dari kata fisik yang berarti alam. Jadi, apa sih fisika itu? Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta dan segala isinya. Nah, tapi yang bikin orang-orang bilang fisika itu sulit karena fisika itu banyak hitungannya. Kenapa banyak hitungannya? Karena alat bantu fisika adalah matematika. Jadi nanti ke depannya bakal banyak banget hitung-hitungannya loh di fisika. Tapi nggak usah khawatir karena selain hitung-hitungan, kita juga bakal belajar langsung penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa ilmu fisika, maka kayaknya dunia nggak akan semaju sekarang deh. Bahkan kita nggak bisa komunikasi jarak jauh, nggak akan ada handphone, nggak akan ada pesawat, dan nggak akan ada alat kendaraan lainnya. Karena ilmu fisika adalah dasar dari segala teknologi kemajuan yang ada di muka bumi ini. Tanpa ilmu fisika, maka tidak akan lahir kemajuan-kemajuan teknologi yang sekarang kita rasakan manfaatnya. Nah, cabang ilmu fisika itu banyak sekali. Cabang ilmu fisika di sini maksudnya di dalam fisika apa aja sih yang kita pelajarin? Salah satu materi yang menarik di cabang ilmu fisika yang ini tuh anak PL pasti suka adalah astronomi. Apa itu astronomi? Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda langit. Nanti kita foto-foto planet ya di malam hari. Nah, selain benda-benda langit, fisika itu sangat erat sekali kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Cuma kita aja yang nggak sadar loh. Salah satunya adalah bahasan yang mau Ibu bahas kali ini yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, silahkan kalian perhatikan tabel berikut ini. Sebenarnya ini waktu SMP kayaknya pernah dibahas deh sedikit. Pertama, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Coba contoh besaran apa aja? Di tabel udah jelas ya. Yang pertama nih yang gampang, yang bisa kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, itu ada massa. Massa di sini boleh kalian artikan dengan berat, lalu ada panjang, ada waktu. Nah, massa itu bisa kita ukur loh, makanya massa termasuk ke dalam bentuk besaran. Apa alat ukur massa? Timbangan. Apa alat ukur panjang? Meteran. Apa alat ukur waktu? Stopwatch, jam tangan, itu semua termasuk ke dalam alat ukur waktu loh. Nah, apa sih yang dimaksud besaran? Contohnya gimana sih? Satuan tuh contohnya gimana sih? Sekarang Ibu ngambil contoh ya. Di situ ada tuh. Waktu satuannya detik, massa satuannya kilogram. Sekarang contohnya gini, kalau misalnya Ibu nanya ke kalian, berapa berat badan kalian? Kalian jawabnya berapa? 50 Bu, 45 Bu, 60 Bu. Apakah itu cukup? Tentu belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena angka 50 itu baru menyatakan besaran. Satuannya apa? Kemarin kan kalian udah belajar tentang tangga satuan tuh. Satuan massa itu aja ada kilogram, ada Hg, ada gram, ada ons, ada ton. Jadi kalau kalian bilangnya hanya 50 apa? Maka di belakangnya perlu yang namanya satuan. Jadi contoh, yang benar nih, berapa berat badan kamu? Kamu harus jawab yang lengkap. Berat badan saya 50 kg. Itu menyatakan besaran dan satuan, di mana besaran itu adalah angka, satuan itu adalah keterangan yang mengikuti di belakangnya. Lanjut lagi contohnya, kayak tinggi badan kalian. Berapa tinggi badan kalian? Kalian jawab berapa misalnya? 150, 160, 170. Cukup? Tidak. 150 apa? 150 meter, kilometer, sentimeter, atau apa? Di belakangnya harus jelas, ada yang namanya satuan. Sekarang, apa sih Bu pentingnya belajar besaran dan satuan? Wah, coba sekarang kalian bayangkan. Kalau tidak ada ilmu fisika, tidak ada besaran dan satuan, maka kehidupan di bumi itu pasti
masih kacau balau dan berantakan. Contoh nih ya, contoh paling sederhana, baju yang kalian pakai itu ada ukurannya. Nah, dari mana sih dapat ukurannya? Pertama, itu diukur dulu kan, misalnya baju ukuran S, ukuran lengan panjangnya harus sekian. Itu dapat ilmunya dari apa? Dari besaran dan satuan. Jadi tanpa ilmu fisika, dunia dipastikan masih kacau balau dan berantakan. Selain itu nih contohnya, kayak kalian mau bangun rumah, bilang nih kalian sama tukangnya, bang saya mau bangun rumah dong, iya neng boleh, luasnya semana? Kalian nggak mungkin kan jawabnya gini, luasnya itu bang tuh sekebun teh yang di situ, luasnya selapangan loh, selapangan itu seapa? Bener kan? Maka perlu yang namanya satuan, perlu yang namanya besaran. Tanpa besaran dan satuan, wah dipastikan kalian nanti kalau beli sepatu nih bilangnya gini, bang saya beli sepatu dong, nomor berapa? Wah coba nomor berapa? Masa kalian cuma ngasih kaki kalian dong, ini bang nih bang, kaki saya besarnya segini nih, kira-kira nomor berapa? Nggak mungkin kan? Karena adanya ilmu fisika, kehidupan kita di bumi jadi lebih teratur dan jelas. Contohnya adalah fungsi dari besaran dan satuan. Oke, selain besaran dan satuan, banyak